Pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba menambahkan fitur baru yaitu bagian pengeditan data terkait dengan gambar. Sementara yang kemarin sudah kita buat adalah pada saat memasukkan gambar ke dalam table. Ini saya kasih contoh, misalnya kita masukkan data baru, kemudian kita masukkan, kemudian di sini. Nah, ini kita pilih. Choice file-nya adalah misalnya foto yang lain, misalnya kita masukkan sembarang dulu, kita simpan. Nah, nanti akan muncul di bagian data, di mana ini data ini sudah ada foto dengan foto yang baru tadi yang kita masukkan. Nah, pada saat kita melakukan pengeditan data, ini masih dalam keadaan belum ada file yang untuk diupdate. Sementara data yang lain sudah ada. Seperti biasa, kalau kita mau nambahkan nama data yang baru, yaitu field baru yang akan dimasukkan datanya, maka akan berubah pada saat kita edit. Nah, kita tadi tambahkan nih, dan tambahkan hari-hari, di sini akan keluar. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan fitur baru untuk mengedit pada saat kita melakukan pengeditan gambar. Ya, gambar nanti akan kita ganti dengan gambar yang lain misalnya. Itu dengan di bagian form edit. Ya, jadi ada yang kita akan tambahkan fitur baru di dalam kode program, yaitu di dalam form, edit form, di mana edit form itu kita menambahkan untuk mengupload gambar yang terbaru misalnya, atau menampilkan gambar juga yang lama dan nanti akan kita ganti dengan gambar yang baru. Oke, untuk itu kita masuk ke dalam kode program yang sudah kita siapkan. Di dalam kode program yang kita siapkan dengan menampilkan di bagian edit form. Di dalam edit form, ini nanti kita akan tambahkan fitur baru, yaitu di dalam formnya. Sebelum menambahkan formnya, kita tambahkan di bagian atas, di bagian form ini ada menambahkan type, ya, kemudian ada multipart, kemudian ada form data. Nah, ini fungsinya yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa digunakan untuk mengupload file dengan menggunakan type multipart. Jadi di sini harus ada di dalam bagian form. Ya. Selain itu, kita akan tambahkan juga di bagian bawah. Misalnya di bagian bawah jurusan di sini, kita akan menambahkan kolom baru dan baris baru, di mana baris baru ini untuk menambahkan foto. Nah, mungkin kita tampilkan di sini, kita tambahkan TR baru, ya, di mana TR baru itu nanti akan menampung kolom pertama adalah untuk foto, jadi kita menambahkan foto. Kemudian baru di sini adalah saya menampilkan gambarnya yang lama, artinya gambar yang sudah diupload sebelumnya. Ya. Nah, di sini dengan menambahkan yaitu perintah menambahkan gambar ya, img. Kemudian di sini nanti source-nya ini menuju folder tempat menampung gambar, ya, gambar. Kemudian nanti kita tambahkan semacam file baru atau field baru di mana untuk menampilkan gambarnya nanti, ya. Ini mungkin kita tempatkan dulu nanti di sini gambar yang akan dimunculkan. Nah, tapi kita siapkan dulu tempatnya. Ada lebarnya mungkin saya atur misalnya 100 pixel dan tingginya kita atur 100 pixel juga. Nah, ini gambarnya belum ada ya, gambarnya masih folder, jadi nanti masih dalam keadaan kosong. Nah, nanti kita akan mencoba memanggil dari variabel untuk khusus gambar. Nah, nanti kita tambahkan di sini. Nah, sekarang kita akan coba di sini untuk upload-nya ya. Nah, pada saat mengupload di sini kita menambahkan semacam checklist yang biasanya digunakan komponen adalah menggunakan checkbox. Pada saat kita checklist, maka kita akan merubah file yang akan kita upload yang baru. Sementara kalau kita tidak checklist, ya nanti gambar itu masih menggunakan gambar yang lama. Jadi di sini kita tambahkan, misalnya di sini ada input, kemudian ada tipenya adalah menggunakan checkbox. Kemudian name-nya kita gunakan misalnya anggap aja ganti foto. Ganti foto di sini ya. Nah, setelah ganti foto, jangan lupa value-nya di sini adalah keadaan nilainya adalah true. Nah, nilai benar. Nah, di sini ada keterangan misalnya. Cek
Misalnya di sini adalah checklist berubah foto. Nah, gitu aja ya. Checklist pada saat lihat berubah foto. Jadi diminta untuk menceklis jika ingin merubah fotonya. Ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada komponen untuk mengupload ya, mengupload foto. Jadi kita menambahkan input lagi sama. Kemudian tipenya adalah file ya, seperti yang kemarin yang sudah kita pelajarin pada saat mengirim data berupa gambar. Name-nya sama-samakan misalnya namanya foto. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini kalau kita save, kita lihat hasilnya dulu sebelum kita proses nanti. Nah, kita misalnya contoh yang ada di bagian ini ya. Kita edit. Nah, di sini sudah ada semacam checklist. Nanti kalau kita checklist, kemudian kita baru pilih. Nah, ini gambar ini adalah gambar pertama ya. Kalau seandainya tidak ada gambar, berarti di dalam database-nya tidak akan ditampilkan. Tapi kalau nanti ada gambar, akan ditampilkan. Itu tujuan akhir. Nah, nanti kita akan coba merubah di bagian kodenya ya, di situ. Nah, ini nanti kalau umpama kita ganti baris untuk mengaturnya, ya diatur ya. Di sini ganti baris biar lebih rapi ya. Mungkin ini masih sejajar ya. Nanti kita edit lagi. Oke, kita balik lagi ke kode program di sini. Nah, ini tadi kita menambahkan checklist ini ada di bagian bawah, mungkin ditambahkan di sini, mungkin ada tambahan BR, ya, ganti baris ya di situ. Nah, ganti baris di situ. Nah, ini BR, kemudian di bagian bawah mau tambahin BR lagi untuk proses ya silahkan, nanti tinggal tambahkan di sini adalah BR, ganti baris. Oke, setelah kita save, kemudian kita akan mencoba menambahkan bagian atas, ya di bagian atas ini adalah bagian yang untuk menampilkan data. Nah, ini kan gambar belum kita tampilkan. Kalau kita kembali lagi ke database yang sudah kita bikin, ada fieldnya namanya foto ya di sini ya. Nah, fieldnya namanya foto yang nanti akan kita gunakan untuk menampilkan gambar, kemudian sebelum dirubah ya. Nah, kita harus panggil dulu fieldnya dulu. Nah, contohnya di sini kita panggil dengan menggunakan variabelnya misalnya adalah foto, saya samakan juga. Kemudian sama dengan di sini dolar baris, ngikutin sama yang ada di atas. Jadi dia memanggil dari data yang ada dalam table ya. Kemudian di sini jangan lupa nama yang akan diganti itu sesuai dengan name dari field kolom yang ada di dalam table. Jadi yang di dalam table tadi namanya adalah foto, di sini hurufnya kecil, maka di sini diganti dengan namanya foto juga sama. Oke, titik koma berikutnya. Nah, setelah kita bikin ini, sebenarnya ini bisa aja langsung kita panggil ya. Jadi di sini ada variabel foto. Variabel foto ini bisa kita panggil di bagian mana? Di bagian bawah ini ya. Yang tadi yang sudah kita bikin. Nah, ini ya. Dipanggil di sini dengan menggunakan tentunya ini kan terkait dengan HTML yang di sini. Jadi kita harus masuk ke dalam PHP-nya dulu dengan perintah apa? Ya udah kita masukkan di sini perintahnya PHP. Kemudian echo ya, kemudian memanggil dari field yang ada di dalam table. Jadi nanti fotonya akan muncul di sini kalau seandainya foto itu ada. Jangan lupa di sini penutupnya biasa seperti ini ya. Nah, ini memanggil seperti itu. Kemudian ini jangan lupa pakai tanda kutip. Nah, ini kita save dulu. Kemudian kita coba. Tapi yang ada gambarnya yang kita akan coba, karena kalau yang tidak ada gambarnya pastinya tidak akan memunculkan ya, karena gambar ini adalah gambar default seandainya di dalam kolom tersebut tidak mengirim atau mengupload foto. Jadi ini adalah gambar defaultnya. Jadi yang ada fotonya ini yang akan ditampilkan. Kita buktikan dulu, kita edit. Nah, jadinya muncul ya di sini adalah sesuai dengan yang tersimpan di dalam table. Nah, jika kalau yang kita edit adalah yang tidak ada fotonya, otomatis tidak memunculkan. Nah, ini nanti kita akalin gimana caranya agar tampilan yang sementara yang belum ada fotonya yang sebelumnya belum kita upload, maka nanti tampilannya masih defaultnya dari gambar tersebut ya. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke bagian proses lagi di atas, nanti kita tambahkan nih. Tambahkannya nggak jauh beda sama waktu kita menampilkan yang halaman tampil, itu kan ada semacam kondisi ya, di mana kondisi itu menentukan bahwa foto jika dalam keadaan kosong
kosong ini dalam arti apa? Kosong itu belum ada data yang ada di dalam table. Di sini masih dalam kosong nih, ada 0 ya. Artinya di sini 0 itu bukan 0 tapi dalam keadaan kosong di sini. Kalau yang ada fotonya di sini berarti dia bisa ditampilkan. Tapi kalau nggak ada nama filenya berarti itu masih dalam keadaan kosong. Nah, untuk itu kita tampilkan lagi di dalam kode. Kita menambahkan kondisi. Jika ya, kondisinya apa? Kondisinya di mana variabel foto ya, variabel foto di sini dalam keadaan 0, artinya kosong. Maka apa yang akan disimpan di sini fotonya atau gambarnya, ini kita tulis di sini misalnya variabel foto. Kemudian sama dengan foto yang sebelumnya sudah kita siapkan ya di dalamnya. Misalnya di sini kita masuk. Nah, fotonya adalah namanya image.png punya saya ya. Mungkin nanti disesuaikan dengan masing-masing yang ada di kerjaannya. Jadi di sini saya menggunakan image, instansinya adalah png. Jadi kita nanti tambahkan di sini adalah image.png. Ya, kemudian jangan lupa semikolon di sini. Kemudian ada ketentuan lain jika gambar itu ada di dalam table ya, di dalam table ada. Kalau ini dalam keadaan kosong, jika dia nilainya adalah 0 dalam keadaan kosong di dalam table, maka akan memunculkan gambar ini. Dan jika data itu tidak dalam keadaan kosong, berarti berisi ya. Berarti di sini adalah foto. Kemudian sama dengan di sini adalah memanggil dari field ya, field yang ada yang di atas ini. Nah, ini kan sudah ada ya. Ini sini field, copy aja. Kemudian kita paste di sini. Nah, jadi ke dirinya sendiri artinya foto itu akan dimunculkan. Oke, nah kalau enggak memunculkan dari foto yang sudah kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah kita tes nih sekarang. Kita tes, kita coba lagi. Untuk yang bagian atas tadi kan berhasil ya. Di sini kita klik edit. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang kita coba yang tidak ada gambarnya di sini. Artinya tidak dalam keadaan kosong di dalam tabelnya atau di dalam database-nya tidak ada gambarnya, maka dia akan memunculkan ini yang kita edit. Nah, jadi tetap mempertahankan ini image yang ada ya. Jadi tidak dalam keadaan seperti yang pertama tadi ya, dalam keadaan tidak ada gambarnya ya. Gambarnya tidak ada, jadi akibatnya apa? Kurang bagus ya tampilannya. Nah, sekarang kita sudah ada. Oke, ini tahap yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk tahap selanjutnya adalah terkait dengan proses di bagian data kalau sudah ada foto itu diupload ya. Nah, caranya di sini adalah terkait dengan menambahkan yang ada di bagian apa? Di bagian yang ada di set ini ya. Nah, jadi gini kita akan mencoba untuk men-checklist bagian yang ada di iset. Nah, isetnya nanti menandakan jika sudah foto itu sudah diganti. Nah, ini ada tulisan ganti ya, ganti foto. Ganti foto ini yang nanti akan dicek di bagian apa? Di bagian proses. Kalau seandainya kita checklist di bagian checkbox-nya, maka proses untuk mengganti foto dilakukan. Dan jika tidak, berarti ada else nanti, maka foto itu tidak diganti dengan tetap mempertahankan foto lama. Nah, berarti ada query-nya nanti ada 2 yang harus dirubah ya. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan di sini, yaitu di atas ini. Di mana di sini kita menambahkan kondisi baru yaitu if untuk mengecek ya. Mengecek apa? Jadi mengecek terkait dengan perubahan foto yang kita checklist tadi. Nah, di sini nanti ada kurung variabel, misalnya di sini ada variabelnya apa? Post ya. Variabel post. Oke. Nah, kemudian di sini kita variabelnya yang di dalamnya itu sesuai dengan name yang ada di checklistnya. Tadi name-nya adalah namanya ganti foto kan di sini. Nah, berarti di sini nanti namanya adalah ganti foto sama juga. Di mana tadi? If. Nah, ganti foto. Nah, ini terlalu mepet ya, jadi nggak kelihatan. Ganti foto. Nah, ganti foto. Nah, setelah ditentukan ini, nanti kita bikin kurung rabuka untuk proses penggantian foto. Nah, mungkin ini saya geser ke bawah ya. Ini artinya nanti yang query ini adalah seandainya kita tidak melakukan perubahan foto. Jadi masih mempertahankan ini juga nanti query-nya pertama. Kalau yang di atas kita harus menentukan lagi kebutuhan dari file tersebut yang akan diganti. Jadi file apa? Kita bikin file baru namanya foto lagi sama. Misalnya, kemudian sama dengan kita memanggil sesuai dengan field
fieldnya yang di bagian penggantian. Di sini ada tadi ada namanya apa nanti tadi namanya foto ya. Nah ini dia. Ini ada foto yang diupload nanti. Nah kemudian namanya sama ya, nggak apa-apa kita ganti sesuai dengan itu. Kita $_file, filesnya variabelnya apa? Filesnya adalah namanya foto. Kemudian kita di sini adalah name yang kita gunakan ya, name yang kita gunakan, name dari gambarnya ya artinya maksudnya. Kemudian maksudnya berikutnya adalah temporary-nya. Jadi temporary itu menyimpan sementara sifatnya. Kita kasih nama sama kayak waktu kita membuat upload ya. File temporary kemudian sama dengan bebas penamaannya, variabelnya. Mungkin kita samain dulu biar mengingatkan itu menggunakan temporary. Kemudian di sini sama juga. Kemudian variabelnya adalah foto sama. Kemudian yang diambil adalah temporary-nya, temporary name-nya. Jadi menyimpan ke dalam temporary name sementara itu ya. Kemudian jangan lupa setelah kita bikin ini ada untuk memindahkan file itu ke dalam folder yang baru atau di bagian folder gambar ya, maksudnya yang sudah kita bikin kan di folder gambar namanya kan. Kalau kita kembali lagi ke sini kan foldernya adalah namanya gambar. Nanti kita gunakan lagi. Oke, nah di sini ada perintah fungsi ada move kemudian upload ya. File. Nah, di sini jangan lupa tambahkan variabel temporary-nya. Jadi di situ ada memanggil file. Nah, kemudian ada tmp di sini temporary. Jadi nanti akan memindahkan ke folder apa? Misalnya kita sebutkan foldernya gambar. Kemudian slash. Jangan lupa di sini nanti ada tambahan dari file penamaan file tadi. Di sini ada variabel foto, kita masukkan di bagian sini. Ya. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, jadi untuk memindahkan ya, tadi kalau yang tadi adalah proses pindah ini setelah kita checklist bagian combo checkbox-nya tadi ya. Nah, sekarang setelah kita pindah, kita ada query baru. Nah, query-nya adalah yang terkait dengan foto juga ya, selain apa data-data yang kita ganti atau yang update. Ini termasuk foto yang akan kita update. Berarti di sini sebetulnya ada kemiripan sama yang di bawah. Mungkin kalau kita yang bawah ini sebenarnya udah benar, kita copy aja. Tinggal kita menambahkan dari perintah query-nya, di mana di sini kekurangannya yang belum ada fotonya, kita masukin. Nah, di sini sesuaikan dengan field yang ada di dalam table ya, database, yaitu foto, hurufnya kecil. Kemudian sama dengan kutip. Nah, di sini apa isinya? Di sini sesuai dengan variabel, di sini adalah variabel foto. Ya udah kita masukkan variabel foto di sini. Oke. Kemudian di sini mencari berdasarkan list masih sama ya, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, setelah itu ikutin perintah yang ada di bawah ini, kita copy aja. Ya. Karena itu menjalankan perintah yang ada di atas. Jadi kita biar nggak terlalu banyak menulis, kita copy yang di mana di atas. Jadi kalau dia di query-nya sudah benar perintahnya, maka akan dikirim ke halaman apa? Halaman tampil. Dan jika gagal, maka akan memunculkan update seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini pembuka, penutup, ini harus sama ya, pembuka, penutup. Nah, ini penutup dari mana? Penutup dari yang ada di atas if ini. Berarti setelah ini ada else. Else ini untuk mengantisipasi jika bagian foto tidak dilakukan pengeditan. Nah, jadi yang ada di bawah ini saya pindahkan ke dalam proses di sini. Jadi nanti kalau kita urutkan seperti ini contohnya. Ini kembali lagi yang pada saat kita belum menambahkan foto. Jadi perintahnya ini perintah awal ya, perintah awal seperti ini. Nah, ini pembuka, penutupnya di sini. Ini penutupnya nah, paling atas ya. Penutup paling atas yang ada di bagian if iset yang ada di atas untuk pada saat menekan tombol submit. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita nggak terlalu banyak mengetikkan isinya. Cuman logikanya yang kita atur ya di sini. Ini kebetulan if-nya bertingkat. Jadi if pertama itu untuk proses pada saat menceklis ganti foto. Ini adalah ganti foto name dari checklist. Ya, kemudian kalau kita checklist berarti ini berfungsi semua. Ya, berarti akan ada perubahan foto. Kita ganti. Setelah kita ganti fotonya langsung menjalankan query yang ada di SQL-nya dengan melibatkan foto. Kemudian perintah ini dijalankan seandainya sudah di atas sudah ada perubahan, kemudian dia akan dikirim ke tampil.php. Kemudian di sini ada sampai batas terakhir ya, ini kurung bawah. Ini hati-hati
Karena di sini habis else, kurung rapat penutup, ini ada kurung rapat penutup, langsung else lagi. Else yang ada di bagian ini, di baris 103 ini adalah else dari bagian if yang bagian ganti foto. Jadi kalau tidak diganti foto, maka menjalankan yang else ini. Ya. Jadi menjalankan apa? Menjalankan query perintah update tanpa menambahkan file foto di sini. Jadi dia benar-benar foto itu masih menggunakan yang sama, hanya yang diganti adalah sekitar nama, jenis kelamin, atau misalnya jurusan. Tapi foto tidak diganti, maka akan menjalankan perintah query yang ada di sini. Nah, pada saat kita lihat di sini, yang di bagian bawah perintah ini jika dijalankan, menjalankan dari perintah query di atas, kalau tidak ada masalah maka akan masuk ke tampil. Logikanya seperti itu. Oke, nah ini hanya perubahannya sekian. Kemudian kita akan coba demokan hasilnya. Oke, kita ganti di sini misalnya yang ada di bagian atas ya. Ini contoh ya pertama. Kita ganti dengan gambar yang lain misalnya. Kita edit. Ini sudah ada. Kemudian misalnya kita ganti sebelum kita mengganti gambar, kita ganti di bagian ini. Mungkin tambahkan ini Prayoga Sinatra misalnya ya, tambahinnya di sini. Laki-laki masih tetap TKJ, kemudian gambar tidak dirubah nih. Saya tidak checklist. Jadi nanti gambar tetap sama, cuman yang ganti adalah nama. Kita buktikan dengan cara yang pertama, yang belum merubah dari gambar. Seperti yang awal pertama kali sebelum kita menambahkan gambar. Kita edit. Nah, sudah berubah ya, di sini udah benar. Nah, sekarang kita coba edit yang gambarnya. Kita edit, ya, kita edit. Nah, sekarang kita checklist ya di sini. Kemudian baru kita choice file-nya kita pilih. Nah, ini sembarang dulu, asal gambar aja yang di sini yang sudah ada ya. Pilih. Di sini memang tampilan yang masih lama ya, tapi ini sudah merekam gambar yang terbaru. Jadi pada saat diedit harusnya gambar baru yang akan muncul. Kita lihat edit. Nah, sudah berubah. Berarti udah benar ya di sini. Ini yang gambar ada di dalam database. Nah, sekarang gambar yang tidak ada nol ya. Ini gambar di sini masih dalam keadaan nol. Kita coba edit lagi. Kemudian kita choice file, kemudian kita pilih, kemudian kita ganti gambar nih. Gambarnya misalnya contoh ini ya. Nah, ini sudah kita ada filenya, gambarnya. Nah, sekarang kita edit. Nah, sudah berubah. Jadi kalau kita edit, ini gambar yang baru, ya, gambar yang baru. Seperti itu. Nah, ini sudah berubah sesuai dengan yang kita demokan. Jadi kode program tadi sudah terbentuk dan istilahnya sudah benar ya, jadi bisa merubah dari isi dari yang ada di sini. Begitu juga di sini, ini masih dalam keadaan nol, jadi masih tetap gambar yang lama defaultnya. Jadi kalau kita checklist akan berubah. Dan kalau seandainya kita tidak checklist, ya berarti gambar masih tetap yang gambar yang lama. Yang dikirim adalah gambar yang lama, jadi otomatis tidak mempengaruhi dari isinya. Nah, itu dia ya, yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan gimana caranya untuk mengupdate gambar atau file yang ada di dalam data yang sebelumnya sudah kita bikin untuk menampilkan dan menginput berkaitan dengan upload data. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya untuk menambahkan fitur baru untuk mengganti gambar dan semoga dapat menjadi inspirasi untuk membuat suatu aplikasi yang lebih menarik lagi. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih.